diakhiri. Oke, langsung tutornya sekarang itu Vincent. Nah, ini enaknya kita mau bahas soal di modul atau kita bahas uji-uji. Halo, halo. Iya. Enaknya kita mau bahas langsung soal atau kita bahas uji aja? Aku sih materi aja. Nanti baru ke soal. Ya, review sedikit aja. Oke, bahas materi aja dulu ya. Kira-kira mau pertama kali bahas nih uji apa dulu? Vincent, mungkin mau bahas materi apa dulu? Urut aja atau gimana? Dari depan. Gimana? Urut dari depan gitu atau gimana? Boleh. Ini dari uji binomial. Ya. Oke, gasin dah. Tuh, udah bisa share screen kok. Aku share screen ya. Oke. Udah kelihatan belum? Udah. Sudah. Jadi kita kan ada 3 kasus kan sebenarnya kan. Kalau satu sampel, terus kalau 2 populasi dependen sama 2 populasi yang independen. Jadi kalau di satu sampel itu ada uji binomial, chi-square, Kolmogorov-Smirnov, sama uji Rand. Sebenarnya uji binomial sama uji chi-square itu kan hampir sama. Kalau uji binomial ini bedanya itu dia dilakukan pada 2 kategori yang nominal dan kategorinya itu cuma 2 gitu. Jadi cuma ada 2 kemungkinan. Jadi kita pakai distribusi binomial kan untuk pengujiannya. Untuk hipotesisnya itu dia kepingin menguji apakah 2 kategori ini punya perbedaan proporsi gitu. Jadi uji statistiknya kayak gini. Dan ini untuk uji 2 arah, kalau satu arahnya kayak gini kan. Jadi kita di sini yang perlu diperhatikan itu komponen dari distribusi binomialnya gitu kan. Untuk distribusi binomial sendiri kan rumusnya kayak gini kan. Peluang Y kurang dari X. Untuk yang kumulatif kita punya nilai I-nya dari 0 sampai X. Terus kombinasi kayak gini. Jadi untuk P-nya kan kita udah dapat sesuai yang diuji 0,5. Terus Q-nya juga otomatis udah dapat. Jadi kita tinggal cari total sampelnya N ini. Terus nilai X-nya. Nah, nilai X ini kita dapat dari nilai terkecil dari frekuensi yang diobservasi. Setelah itu tinggal dihitung sih peluangnya. Kalau udah dapat kan tinggal kita bandingkan sama nilai alfa. Kalau 2 arah kayak gini, kalau 1 arah cukup value-nya aja. Terus kalau untuk sampel besar
kita pakai pendekatan ke distribusi normal. Sesuai teori di PTP dulu juga kan bisa didekati ke distribusi normal jika nilai P mendekati setengah. Ini kan terpenuhi kan sesuai di hipotesis yang di atas. Jadi bisa kita pakai pendekatan ke sini. Lalu untuk nilai X-nya yang di sini kan kita pakai faktor koreksi. Nah, faktor koreksinya kita pakai panduan yang di sini. Jika X kurang dari mu, maka tambahkan X dengan 0,5. Dan jika X, ini harusnya lebih nggak sih? Lebih dari mu. Maka kurangkan X dengan 0,5. Lalu kita dapat nilai Z-nya. Terus kita bandingkan sama nilai Z tabel. Terus gimana cuy? Aku bingung. Aduh. Ada yang mau ditanyain nggak dulu teman-teman yang lain? Ini mau materi semua dulu atau materi soal gitu? Materi semua dulu boleh, materi soal juga boleh. Kalau menurutku sih yang kemungkinan besar keluar aja, kan kalau binomial kayaknya kemungkinan kecil keluar kan kalau soal binomial. Terlalu gampang mungkin ya. Mungkin. Lanjut aja sih kalau gitu. Lanjut dulu lah ya. Jadi kan setelah binomial itu chi-square. Chi-square ini sebenarnya fungsinya sama sih. Tujuannya itu untuk menguji apakah proporsinya itu sama atau enggak tiap kategori gitu kan. Tapi di sini kategorinya itu lebih dari 2 gitu. Kalau untuk statistik ujinya kayak chi-square biasa sih. Yang nilai observasi dikurangi nilai ekspektasi dikuadratkan dibagi nilai ekspektasi terus disigmakan semuanya kan untuk semua nilai. Terus perbandingannya juga sama untuk ini dibandingkan dengan chi-square tabel, cuma beda di alfanya ini. Satu arah sama dua arahnya. Terus Kolmogorov-Smirnov ini aku sebenarnya masih kurang bisa dapat sih bedanya antara Kolmogorov-Smirnov ini sama yang dua tadi kan, chi-square sama binomial gitu. Kalau di penerapan di soalnya kan, karena kalau dua itu tadi kan sebenarnya pengen nguji perbedaan proporsi gitu. Kalau yang Kolmogorov-Smirnov ini di sini dibilangnya untuk menguji frekuensinya gitu kan. Dia mengikuti distribusi teoritis tertentu atau enggak gitu. Tapi kalau yang kuperhatikan kalau dari contoh soal ini sih dia itu kayak ininya tuh dibuat kayak apa ya? Semacam ada interval-intervalnya gitu. Jadi kita fokusnya itu ke frekuensi, terus dicari frekuensi kumulatifnya, lalu kita bandingkan sama distribusi peluang gitu kan. Kalau ini kan kita pakai uniform gitu, karena setiap kategori ini punya peluang yang sama gitu kan. Jadi ini pakai uniform, terus ini dari frekuensi kumulatif frekuensi relatif kumulatif dari frekuensi soal gitu kan. Terus dicari perbedaannya, terus kita cari nilai maksimum dari selisihnya ini, kan kita dapat 0,5 gitu. Terus kita bandingkan sama nilai D tabel gitu. Kita tolak H0 ketika nilai D yang di sini nilai dihitung lebih dari nilai D tabel. Gimana? Duh. Kalau uji range ini kan lanjut dulu ya. Kalau uji range ini dia yang paling gampang dikenali lah, karena di sini dia tujuannya paling berbeda gitu kan. Dia tujuannya itu buat nguji apakah sampel yang kita ambil itu dia acak atau enggak gitu kan. Jadi di sini berbeda dengan yang tadi kan
mau ngecek proporsinya antar kategori itu sama atau enggak gitu. Kalau ini dia ngecek sampel yang kita ambil itu acak atau enggak gitu. Jadi kalau di sini kita fokus ke observasinya itu biasanya ditandai ada kayak deretan kayak gini gitu. Nah, ini kan yang kita sebut run gitu kan. Kita cek jumlah runs. Jadi ngeceknya setiap satu kategori kayak gini, satu run kedua, run ketiga, dan seterusnya. Nah, setelah kita dapat nilai run atau kita simbolkan dengan R, kalau sampel kecil kita pakai yang kayak gini gitu. Kita nanti di tabelnya kita lihat nilai N1 dan N2-nya sih. Nanti kita dapat nilai F1-nya berapa, F1-1-nya berapa. Kita balik ke hipotesis ini. Kalau misalkan N-nya besar, ini kalau salah satu N-nya kecil kita pakai yang ini ya. Walaupun salah satu N1-nya atau N2-nya ada yang lebih dari 20, tapi kalau satunya kurang dari 20, kita tetap pakai yang ini gitu. Ini yang pendekatan ke Z ini hanya dipakai kalau dua-duanya lebih dari 20 gitu. Jadi kita pakai pendekatan ini, tapi kita pakai faktor koreksi yang ini. Jadi kita perhatikan juga sih, jangan sampai lupa yang ini. Kalau ini pembandingnya pakai tabel Z. Gimana Sen? Bentar. Ya, coba. Gimana? Tadi kan ada N1 sama N2. Yang Kalau mana? N1 N2-nya kurang dari 20, pakai yang mana? Yang Kalau N1 dan kalau N1 N2 kurang dari 20 itu pakai yang mana? pakai yang sampel kecil. Kan dua-duanya kurang dari 20 kan. Antara dua-duanya N1, N2 kurang dari 20, atau salah satu ada yang kurang dari 20, kita pakai yang sampel kecil. Oh iya ya, soalnya kemarin aku tuh pernah baca dari PPT-nya Bu siapa gitu. Itu tuh kalau itu tuh peraturan pakai sampel besar itu N1 atau N2 gitu. Iya, di PPT-nya Pak Robert juga atau N1 N2. atau N2. Lebih dari 2. Lebih gitu. Dari, ya kan? Aku belum baca PPT sih, sorry. Soalnya aku panduan ke modul ini. Iya ya. Oh, berarti ini salah gak sih modulnya? Balik ya? Iya, berarti kebalik sih. Iya, kebalik. Berarti kalau salah satu, kita pakai yang sampel besar ya? Yep. Oke deh. Sorry guys. Santai-santai. Ada lagi nggak yang mau dikoreksi? Aku mau nambahin yang tadi, yang Kolmogorov-Smirnov sama binomial. Kalau yang Kolmogorov sama binomial itu cara bedainnya, kalau yang Kolmogorov itu tuh datanya dia itu ordinal. Sedangkan kalau chi-square itu nggak ordinal. Nah, misalkan kayak yang tadi kan, tadi apa ya? Ini tadi, ini sih, pakai interval gini emang. Ordinal sih, maksudnya. Nah, itu kan interval kan. Nah, itu kan ada rankingnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu dia itu pakai yang Kolmogorov-Smirnov. Kalau dia nggak ada rankingnya, dia masuknya ke yang chi-square. Berarti chi-square lebih ke arah nominal gitu ya? Khusus nominal gitu? Iya. Kayak siapa? Binomial ya? Oke. Ya, binomial, tapi yang sampelnya lebih dari, kategorinya lebih. Oke. Nah, paham. Mau nanya Thank you, Dil. Ya? Yang chi-square sama Kolmogorov, berarti dia nggak ada satu arah, dua arah gitu ya? Ada. Oh, ada. Sebentar. Chi-square tadi ini. Satu arah, dua arah. Kalau satu arah, dua arahnya tergantung yang dibilang di, apa namanya? Soalnya sih. Setauku. Mana ya? Ini binomial link, sorry. Ini chi-square ya, chi-square.
kalau di teorinya ada sih ini. Uji satu arah, dua arah. Kalau ini kan Kan dia kategorinya banyak ya. Kalau uji satu arah, kayak gimana iya. kira-kira contoh soal? Kok bisa unlimited? Kok bisa unlimited ya? Iya, aku juga kaget. Ya udah nggak apa-apa. Beruntungan. Bentar ya. Ya sih agak susah ya kalau satu arah karena kategorinya lebih dari 2 otomatis itu. Atau mungkin ditonjolkan gitu apakah ada salah satu produk yang lebih dari yang lain gitu mungkin. Karena aku belum pernah jumpa sih kalau soal uji chi-square yang satu arah. Sama. Berarti yang KS juga gitu ya? Agak susah gitu yang satu arah. Kemungkinannya kayak gitu karena sebenarnya mirip kan mereka, cuma cara pengujiannya aja berbeda gitu kan. Oke, makasih. Oke, sorry ya belum bisa menjawab dengan baik. Itu aku nanya yang ujian tadi. Itu kalau yang dari web bapaknya. Ya. Itu N1 sama sampel kecil itu kalau N1 atau N2 kurang dari 20, kurang dari sama dengan 20. Kan tadi katanya kalau dari PPT dosen siapa gitu kan kebalik kan ya. Itu kita ngikut siapa jadinya? Bentar deh, aku coba cek ke PPT Pak Robert ya. Emang bapaknya rada online. Kemarin tuh ada di video itu juga nggak sih, video yang dari bapaknya tuh kayaknya ada yang salah satu N-nya tuh lebih dari itu deh. Lebih dari 20 Ya, terus videonya pakainya yang sampel bapaknya tuh besar. videonya bapaknya tuh beda sama PPT-nya bapaknya. Iya, bapaknya tuh kayak nggak konsisten gitu. Terus masalah R-nya itu Kadang beda-beda. Dan nggak dikonfirm sama bapaknya gitu loh. Jadi bingung juga. Di PPT dia sampel besar N1 atau N2 pakai atau Iya. Yang Di buku juga. yang sampel kecil N1 dan N2. Di buku juga gitu. Harus dua-duanya kecil kalau mau pakai yang small. Berarti kita acuan ke buku aja lah kayaknya. Iya, Karena Bu. kalau PPT kan udah bukan orang lain yang ini kan. Berarti fix kita buat yang sampel kecil N1 dan N2 ya. Ya. Berarti yang ini atau karena kalau webnya kan bapaknya sendiri yang buat sebenarnya. Kalau PPT ini kayaknya PPT dosen lain juga sih dipakai bapaknya. Ya, maksudku itu dari webnya kayak gitu. Iya. Jadi bapaknya Tapi yang mana aku ya bingung sih, sebenarnya? ini modul ambil dari mana ya? Aku juga ini sih, karena tadi aku baru baca modul sih, belum ngecek ke PT. Jadi itu. Kita lihat dari buku apa? Yang apa? Ya? Sydney Siegel gitu kalau nggak salah. Iya, aku tapi nggak ada bukunya sih. Ada di drive tingkat 3. Oh. Nggak pernah buka drive aku guys, sorry. Oh iya, ada ding.
Oh, di sini ditulis itu ya. N1 dan N2 sampel kecil ya. Kalau di buku pakai dan, kita ikut buku aja nggak sih? Iya sih, Bro. Bentar ya, guys. Apa, Pak? Aku pikir belajar dulu. Sorry. Gimana tadi? Belum ada apa-apa kok. Buku. Aku kemarin kan yang apa sih? Yang tugas akhir itu, yang survei itu kan aku dapat trans. Itu aku juga gitu, 11 N1-nya lebih kurang dari 20, N2-nya lebih dari 20. Dan itu bapaknya juga nggak protes sih. Aku pakai yang sampel besar. Tapi nggak tahu itu bapaknya emang nggak atau emang nggak ngelihat detail gitu. Kayaknya bapaknya emang nggak meriksa itu banget sih. Halaman 52. Oh ya, small sample if both N1 and N2 equal to or less than 20. Berarti kebalik sih emang. Yang sampel kecil kalau N1 dan N2, bukan N1 atau N2. Oke. Gimana, kita lanjut? Lanjut. Lanjut. Setelah ini kita masuk ke kasus 2 sampel berpasangan gitu kan. Kalau 2 sampel berpasangan ini ada McNemar, Uji Tanda, sama Wilcoxon. Kalau McNemar ini dia itu antara 2 variabel nominal dan sorry, gimana sih? Kayak dia itu setelah diberi sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Jadi dia itu sebelum lebih ke arah kayak gimana ya? Kejadian biner gitu kan. Sebelumnya itu dia positif negatif, setelahnya juga positif negatif gitu. Dia ingin menguji apakah ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah diberi perlakuan gitu pada populasi itu gitu kan. Jadi kita harus membuat tabel kontingensi kayak gini dan kita itu concern ke nilai yang berubah gitu kan. Yang dari plus jadi min atau dari min jadi plus. Jadi kita fokus ke 2 sel ini. Nah, kita ngecek frekuensi harapan dari sel A sama sel D ini. Caranya kayak gini. Setengah A plus D. Terus kita hitungnya pakai chi-square. Kita ini rumusnya kayak gini. Kita bandingkan dengan chi-square alpha dengan derajat bebas 1 gitu. Jadi ini untuk satu arahnya, ini untuk 2 arahnya. Dan kalau misalkan nilai ekspektasinya ada yang kurang dari 5, kita bisa pakai uji binomial. Tapi ini pun aku masih kurang paham sih pakainya gimana. Tapi ini ada dikasih tahu. Bandingnya juga kemungkinan pakai apa ya, value mungkin. Gimana? Bingung ya? Tuh, sorry. Aku nggak pernah jelaskan, guys. Jadi
kalau uji McNemar ini kita fokusnya ke perlakuan ini, perbedaan. Dia ada beda nggak setelah dikasih perlakuan antara sebelum dan sesudahnya gitu. Lanjut dulu lah ya. Nih, atau gimana? Contoh soal aja coba. Kalau McNemar itu berarti lebih ke itu ya, data yang skalanya nominal. Ya, jadi dia itu sebenarnya lebih ke arah kejadian biner gitu kan, mau nggak mau atau apa dan apa gitu. Data yang di sininya ini hasil responnya itu berupa data nominal gitu. Kayak gini misalkan, kan dia mau pengen mengetahui apakah ada tingkat kemauan pasien dalam merekomendasikan pelayanan di rumah sakit sebelum dan setelah dilayani gitu. Jadi sebelum dilayani dia mau, sudah dilayani dia nggak mau gitu kan. Jadi ini dari plus jadi minus, ini dari minus jadi plus gitu. Jadi kita buat kode sendiri di sebelah sininya gitu. Nanti kalau misalkan plus tetap plus gitu, kita buat tabel yang kayak ini tadi. Jadi dimasukkan ke sini, buat tabel baru kayak gini kan. Yang sebelum mau merekomendasikan atau enggak, yang sudah mau merekomendasikan atau enggak gitu. Usahakan jangan sampai ketukar sini. Yang minus plus supaya nilai A sama D-nya nanti nggak ketukar gitu kan. Karena kita biasanya memang mikirnya A, B, C, D gitu kan. Jadi dari data tadi kita tabulasi ke tabel baru kayak gini. Terus kita cek dulu frekuensi harapan di sel A sama sel D ini. Dari 5 plus 8 dibagi 2 kan masing-masing 6,5. Berarti E-nya lebih dari 5. Jadi kita bisa pakai uji menggunakan rumus chi-square tadi. Tinggal masukkan nilainya, didapat segini. Terus kita bandingkan sama chi-square alpha dengan derajat bebas 1. Karena ini ujinya dua arah, berarti cukup pakai alpha doang gitu. Kalau ujinya satu arah, kemungkinan hipotesisnya ini sih lebih apa ya? Sikapnya jadi lebih mau merekomendasikan atau lebih tidak mau merekomendasikan. Kemungkinan kayak gitu. Gimana? Masuk. Lanjut. Oke. Atau gimana? Lanjut. Nah, jadi selanjutnya kan uji tanda. Kalau uji tanda ini sama. Dia itu sampelnya dependen kan. Terus dia itu kepingin menguji itu adakah responnya itu bisa lebih positif, lebih naik atau menurun gitu kan. Jadi tapi dia itu nggak memperhatikan naiknya berapa banyak atau turunnya berapa banyak gitu. Coba dia cuma memperhatikan dia naik atau turun gitu. Jadi kita ngasih tandanya plus atau minus. Kalau memang nggak ada perbedaan, kita kasih nilai 0. Nah, tapi kalau nilai 0 ini dia nggak dihitung di penghitungan uji ini. Jadi kayak diabaikan gitu datanya. Terus di sini kita ngujinya pakai, kalau sampel kecil kita pakai uji binomial. Langsung ke rumus lah. Nah, nilai X ini kita dapat dari jumlah yang terkecil antara jumlah yang positif atau jumlah yang negatif gitu kan. Terus tinggal masukkan ke rumus binomial ini, kita dapat nilai p-value-nya. Atau kalau sampelnya besar, kita pakai pendekatan ke distribusi normal. Dengan faktor koreksinya, kita lihat dari nilai X dan nilai N per 2. Terus ke contoh soalnya, jadi misal ada data kayak gini gitu kan. Ini kan di sini datanya ordinal sih tadi yang kebaca, dia
ranking gitu. Jadi di sini konsepnya semakin tinggi nilainya, semakin kecil nilainya, nilai ranknya itu dia semakin paham gitu. Jadi kalau dari 5 ke 4 dia dianggap positif gitu, karena 5 itu dianggap lebih nggak paham daripada yang 4 gitu. Jadi kita buat tabulasi baru ke bentuk tanda plus minusnya ini. Kan ini plus plus 0. 0. Jadi kita hitung yang plus kan jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Terus yang negatif 2. Dan yang 0 ini kita abaikan gitu. Jadi N-nya, N besar itu cuma 6. Dari yang plus ditambah yang negatif kan. Dan kita X-nya ambil yang 2, karena 2 sama 4 kan lebih kecil 2 gitu. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus yang binomial tadi. Jadi kita pakai binomial dengan N-nya 6, X-nya 2, dan peluangnya 0,5 sesuai dari hipotesis yang di atas tadi. Didapat nilai p-value sebesar 0,344. Nah, ini uji satu arah kan, karena kayak ini terdapat peningkatan gitu. Berarti peningkatan berarti dia kan peluang yang sesudah lebih besar daripada yang sebelum gitu. Jadi kita pakai uji satu arah. Karena uji satu arah berarti p-value-nya kita kalikan 2. Sorry. Gak usah dikalikan 2, Ding. Kalau 2 arah baru dikalikan 2. Sorry. Jadi seperti itu. Kita bandingkan dengan alfanya. Karena ini kita dapat nilai p-value. Nah, terus ada satu lagi uji Wilcoxon. Sebenarnya uji ini tuh mirip kayak uji tanda gitu kan. Bahkan menurutku sama sih sebenarnya. Cuma dia beda di prosedur gitu. Kalau uji tanda kan dia nggak peduli kan, dia nilainya itu mau naik berapa, mau turun berapa gitu. Yang penting dia naik atau turun gitu kan, cuma plus atau minus. Kalau di sini tuh dia juga memperhatikan besar perubahan nilainya gitu. Jadi nanti dihitung selisihnya. Selisihnya itu dari yang sudah dikurangi yang sebelum. Terus dari selisih itu kita buat ranknya. Dan ranknya itu nanti dibedakan gitu berdasarkan yang nilainya negatif atau nilainya positif gitu. Buat statistik ujinya, sebentar. Oh, jadi nanti kalau untuk sampel kecil, kita itu ngujinya pakai nilai T ini. T ini jumlah ranking yang terkecil dari kedua tanda. Nanti kan kita dapat rank yang untuk data yang selisihnya negatif dan yang selisihnya positif gitu. Jadi kita buat ranknya buatnya jadi 1, tapi nanti tandanya mengikuti nilai dari selisihnya itu. Terus kita jumlahkan keseluruhan rank untuk yang positif dan untuk yang negatif. Dan kita pilih yang terkecil untuk dibandingkan dengan nilai T-tabel. Kalau nilainya kurang dari T-tabel, kita tolak H0 gitu. Nah, ini. Terus, kalau untuk sampel besar, kita pakai pendekatan ke distribusi normal. Rumusnya kayak gini. Ke contoh soal aja lah ya. Nah, ini kan datanya didapat kayak gini gitu. Kalau uji tanda tadi kan ini cuma sekedar plus gitu. Kalau ini kita cari selisihnya gitu. Nah, kita buat selisihnya dari yang sudah dikurangi yang sebelum gitu. Ini kan plus 12, plus 2, plus 4, plus 5, plus 13, min 1 gitu. Nah, terus setelah kita dapat ini, kita cari ranknya. Ranknya kan dimulai dari yang paling,
Astaga. Dari yang nilai yang paling kecil kan. Yang 0 ini tetap kita nggak masukkan ke dalam datanya gitu. Terus setelah kita dapat, ini kan ranknya, sebentar kok ini. Oh, iya. Ranknya tetap memperhatikan data dari ini ya, selisihnya gitu. Jadi kalau di sini plus, di sini tetap plus, di sini min, di sini min. Nanti kita pisahkan di sini, tapi di sini nanti tandanya kita hilangkan. Cuma kita kategorikan jadi rank yang positif atau rank yang negatif. Terus kita jumlahkan. Ini 204,5 untuk yang positif, untuk yang negatif 95,5. Terus N-nya kan 24. Karena yang 00 ini nggak dihitungkan, diabaikan gitu. Jadi ini masih tergolong dalam sampel kecil, dan kita ambil T yang paling kecil. Kita ambil yang 95,5. Terus kita bandingkan sama T tabel. Sebentar. Bukannya tadi N kurang dari 25 sampel kecil nggak sih? Ini hanya cuma 24 loh. Tapi dia ngitung ke Ya juga ya. ke distribusi yang besar. Tapi nggak apa lah ya, buat pengetahuan gimana cara ngitungnya kalau pendekatan ke distribusi normal. Jadi ini kan banyak rank yang kembar. Jadi kalau ada rank-rank yang kembar, kita pakai koreksi ragam ini. Rank ini, daftar rank yang kembar itu berapa aja, terus yang kembar ada berapa, kita hitung kayak gini, terus kita masukkan ke rumus yang di atas tadi, yang ini. Untuk ngitung sigma T-nya, didapat kayak gini, terus kita masukkan ke rumus Z untuk mencari pendekatannya, dan kita bandingkan ke distribusi normal, ke tabel distribusi normal. Kayak gitu. Ngerti nggak? Aku tapi masih agak bingung juga sih buat bedakan soalnya ini minta dikerjakan pakai uji Wilcoxon atau uji tanda. Karena hampir sama. Mau Atau nambahin, sama? Boleh. kalau sepengetahuanku itu yang uji tanda itu tuh dia datanya kayak di ranking gitu, kayak tadi 1 sampai 5. Nah, sedangkan kalau Wilcoxon itu tuh dia tuh datanya skor, kayak rasio gitu kan, makanya dia kayak diberi apa selisih gitu kan. Nah, makanya pembedanya berarti kalau uji tanda itu datanya lebih ke arah ordinal gitu ya? Iya. Nah, kalau yang Wilcoxon kayak perbedaan gitu kan, sebelum sesudah kan karena dia skor kan, maka diselisih. Oke. Berarti kalau datanya rasio atau interval kita pakai Wilcoxon gitu? Iya. Oke deh. Thank you, Dil. Mau nanya. Jadi kan yang N lebih besar dari 25 itu buat normal. Nah, N yang dimaksud itu setelah rank 0-nya nggak ikut kan? Iya. Setelah yang data ini kan ada beberapa yang 0 itu kan diabaikan. Di keterangannya juga ada kan. Ini pun dibilang kan di sini. Jika ada diisi dengan 0 dikeluarkan. Dan di sini juga udah dibilang N-nya 24 karena yang data 00 ini dibuang gitu. Jadi N-nya itu yang setelah dibersihkan lah istilahnya. Oke. Gimana? Ada yang mau di itu lagi nggak? Lanjut dulu sih kalau aku. Lanjut. Nah, kita lanjut ke kasus 2 sampel independen. Jadi di kasus yang ini ada uji-uji kayak uji
Fisher, uji chi-square 2 populasi, terus uji median, mean Whitney gitu kan. Kalau uji Fisher ini kita mau lihat apakah ada perbedaan frekuensi dari 2 sampel yang independen dalam 2 kategori berbeda. Dan ini tuh cuma bisa dipakai buat data nominal dan ordinal. Terus yang perlu diperhatikan juga kategori ini mutually eksklusif gitu. Jadi satu objek itu nggak akan bisa masuk ke 2 kategori gitu. Dan Fisher ini sampelnya pasti kecil. Cuma bisa dipakai kalau sampelnya kurang dari 20. Kita buat tabel kontingensi kayak gini. Ini sebenarnya buat ngecek aja sih, kayak tinggal tabulasi mana yang masuk ke sampel kategori ini, kategori ini, kategori ini. Terus nanti yang di sini yang agak susah itu ngitung kalau manual kan, karena ngitung peluangnya itu nggak cukup sekali gitu. Jadi kita modifikasi tabelnya itu jadi tabel-tabel yang nilainya ekstrim, yang mengenolkan salah satu nilai dari ABCD ini, yang mana yang paling kecil itu kita reduce terus sampai nilainya itu 0 gitu. Jadi tapi dengan syarat marginal baris dan kolomnya ini tetap kayak yang ujinya dari kemarin kan. Jadi dan setiap kita mereduce tabel itu kita harus ngitung peluangnya. Rumusnya ini sih yang kita pakai. Dan nanti di akhir itu kita jumlah keseluruhan peluang dan peluang ekstrimnya itu. Ke contoh soal aja lah ya. Jadi kalau ini kan diketahui datanya kayak gini. Terus kita mau menguji dia ada perbedaan nggak antara kepala BUMN dan kepala perusahaan swasta yang lulusan sarjana pertanian atau bukan gitu. Jadi dua-duanya ini sama-sama data kategori nominal ya. Terus caranya kan ini yang data tabel awal, kita hitung peluangnya. Terus kita reduce, ini kan ada 2 nilai yang bisa direduskan karena sama-sama terendah. Jadi kita nolkan dulu salah satu. Misalkan kita kurangi yang ini. Yang BUMN dan bukan sarjana kita nolkan. Terus berarti kan nilainya ini jadi 7 yang di sini. Terus yang di sini jadi 5 kan. Yang di sini jadi 0. Nah, kayak yang tabel ini. Terus kita hitung lagi peluangnya. Terus ini kan yang tabel pertama. Terus kita cek lagi, ada nggak yang sekiranya masih bisa kita reduce lagi gitu. Sebenarnya ini reduce-nya bisa beberapa kali lagi sih. Cuma ini yang di sini kan, yang di contoh kedua ini, dia langsung yang sel yang perusahaan dan bukan sarjana ini langsung dinolkan kan dari nilainya 4. Harusnya kan dia direduce satu-satu gitu. 3, terus ini jadi 2, ini 5, dihitung peluangnya. Terus kita kurangi lagi, ini jadi 2, ini jadi 3, jadi 4. Terus ini jadi 1, yang di sini 4, di sini 4, di sini 3. Baru 0 kan. Jadi sebenarnya masih beberapa kali lagi ngitung peluangnya. Cuma di sini dia langsung di 0 kan gitu. Jadi Gimana? kayak yang dibilang saya kemarin si Sita. Jadi kan Fisher ini butuh ketelitian sih emang. Kan kita gimana caranya ngitung peluang-peluang ekstrimnya itu kan. Jadi ini kan tabel awal, tabel dari data yang sebelum kita otak-atik. Ini kita hitung peluang pertama kan, peluang nolnya istilahnya. Terus kita mau buat tabel ekstrim yang pertama. Kan
sebenarnya cara bentuk tabelnya itu kan kita meredus nilai dari salah satu sel ini, biasanya dimulai dari nilai yang terkecil kan, kita kurangi sampai dia itu 0. Jadi di sini kan nilai yang terkecil kan 1. Jadi langsung aku kurangin. Kalau 1 kan turun 1 kan jadi 0 langsung. Nah, setelah dia jadi 0 ini kita ubah nilai-nilai yang lain, tapi dengan memperhatikan supaya nilai-nilai marginal yang di sini ini tetap nggak boleh berubah, 7/5 ini. Jadi kita tetap itu. Nah, di sini kan karena ini yang satu yang dinolkan ini udah berubah jadi 0 juga. Berarti kalaupun aku ubah yang ini jadi 0, dia tetap kayak gini kan bentukannya. Jadi cukup sekali aja yang untuk nilai 1, untuk ini maupun yang ini, didapat tabel kayak gini, terus kita hitung peluangnya kan. Terus di sini kan masih ada nilai 4 nih, 4/6. Kita coba nih yang 4, kalau kita reduce masih bisa nggak membentuk membentuk marginal yang kayak gini. Ternyata kan sebenarnya masih bisa kan. Jadi kita kuranginnya pelan-pelan, jadi turun dari 4 jadi 3. Karena di sini 3, di sininya jadi 2 dong, biar ini tetap 5. Terus di sini juga 2, biar ini tetap 5. Terus yang di sini, ini kan 2. Terus berarti di sini supaya ini tetap 7, di sini jadi 5. Jadi kita hitung lagi peluangnya untuk yang ini. Sama sih ngitungnya kayak gini. Terus kita turunkan lagi. Ini kan tadi udah 3 kan. Kita kurangi lagi jadi 2. Otomatis di sini jadi 3, di sini 3, di sini jadi 4. Supaya yang di sini tetap gitu. Terus kita hitung lagi peluangnya. Tadi terus udah jadi 2, kita turunin lagi jadi 1. Jadi 1 berarti di sini jadi 4, di sini jadi 4, di sini jadi 3. Terus kita hitung lagi peluangnya. Setelah itu kan baru di sini 0. Di sini 0, jadilah tabelnya kayak gini. Nah, ini kita hitung lagi peluangnya. Jadi dari semua tabel yang kita hitung peluangnya tadi, kita jumlah semuanya peluangnya. Itu yang kita dapat nilai p-value-nya gitu. Jadi yang di sini ini sebenarnya masih kurang tabelnya. Aku mau nanya. Karena Lanjut. Iya. Udah. Itu yang aku paham itu dia itu yang dilihat itu sel yang nilai kecil pertama baru kedua kan. Itu kalau misalnya udah nilainya itu sama, kira-kira nilai terkecil ketiga juga termasuk atau enggak? Yang ku pahami itu dia istilah nilai terkecil pertama kedua itu kan sebenarnya karena dibilang apa ya, biasanya yang bisa diubah itu karena nilainya yang paling kecil gitu kan. Tapi yang ku pahami itu selama dia masih bisa di-reduce, kita buat tabelnya gitu. Segala kemungkinan tabel yang bisa kita buat. Aku pahamnya sama kayak Pani sih. Yang dihitung peluangnya itu yang kalau misalkan di salah satu tabel itu tuh udah ada yang nolnya gitu. Berarti cuma berhenti aku sepahamnya gitu. Kalau yang lain gimana? Iya, makanya kemarin Pak Roda itu pernah jelasin itu kemungkinan P-nya itu ada 4 kan, kecuali sama yang tabel awal itu ada 4, maksudnya yang pertama 0 di sini, 0 di sini gitu. Nah, aku pertamanya kan pemahamanku juga gitu kan. Aku mikirnya dulu pokoknya bisa diubah jadi 0, kita hitung yang ada 0-nya doang gitu kan. Cuma kemarin waktu Daris jelaskan itu, dia kan reduce pelan-pelan. Pertamanya aku pikir, aku yang salah atau gimana gitu kan. Ternyata memang aku yang salah gitu pemahamanku. Terus kemarin dijelaskan sama Sita, dia kayak di-reduce satu-satu gitu. Atau gimana sih? Coba lah yang lain, kalau ada yang paham. Bang Yaski, coba Bang Yaski. Ada Daris nggak di sini? Atau Sita kemarin yang jelaskan, yang membantu memberi pencerahan. Kita baru aja keluar tadi. Kita ada tugas negara. Anjay. Kalau kalau lihat yang punya Daris tuh, gimana Man?
Kalau lihat punya Daris itu kan kemarin 1 kan, terus ada 7 kemungkinan kalau dijumlah semua hasilnya 1. Jadi aku mikirnya bener punya Daris. Jadi satu-satu gitu ya. Kan kemarin Daris ada 7 kombinasi kan. Terus pas Ya, dijumlah semua jadi 0,998. Nah, aku mikirnya terus sama kayak yang SPS sama R kan. Jadi aku nyimpulin kalau punya Daris tuh yang bener punya kayak gitu caranya. Nggak tahu sih kalau soal lain itu gimana kalau pakai SPS SR gitu kan. Kemarin cuma lihat punya Daris doang. ya aku juga potokannya dari yang presentasi kemarin sih acuannya. Karena sebelumnya memang aku nonton video juga memahaminya itu dia yang dihitung itu kalau tabelnya ada nolnya doang gini kan. Yang ini kalau yang ini juga dikurangin sampai 0 baru yang nolnya itu yang dihitung. Iya. Tapi ternyata yang kemarin dijelaskan itu dia dikurangin pelan-pelan. Dan kawanku di SD 1 itu ada yang presentasi, Fisher juga. Dia ngitungnya kayak gini kan, yang di 0-0 kan doang. Dan itu kata Pak Robert salah. Jadi harus pelan-pelan gitu katanya. Jadi di modul ini juga salah dong? Udah ngikut Pak Nah, aku Robert juga aja. nggak tahu sih. Aku nggak berani menyalahkan sebenarnya. Undang Pak Robert ke Zoom ini. Udah ngikut Pak Robert aja. Ikut SPSS aja. Kalau yang nggak bisa direduce itu gimana sih maksudnya? Misalkan ini kan nilai 6 ini kan. Nilai 6 ini kalau misalkan kita kurangin 1, sorry. Dia ini reduce-nya harus sampai 0 ya. Nggak boleh nanggung gitu. Jadi misalkan kalau ini kita kurangin 1 kan masih bisa ke sini jadi 2. Tapi kalau misalkan nanti kita sampai habiskan ini nilai 6, di sini kan jadi 0. Di sini jadi 7. Sedangkan di sini cuma 5. Jadi dia nggak memenuhi gitu. Oh, jadi kalau misalnya yang 6 itu nggak bisa dihabisin sampai 0, dia nggak bisa dihitung. Yang walaupun misalnya yang Iya, nggak dikurang usah satu-satu dihitung. tuh nggak usah dihitung. Tapi kalau misalnya kayak yang nomor yang 4 itu habis sampai 0, dari pengurangan 1 itu semuanya dihitung. Iya, aku memahaminya kayak gitu sih. Oke. Atau Kayaknya ada 6 kemungkinan dia kayaknya. Patokannya sih kayaknya kayak yang terkecil lah ya, kan 5 itu kan. Yang perusahaan 415 berarti kemungkinannya dari 4150 dari 50 terus jadi 4132 23 terus 1405. Kayaknya patokannya yang paling kecil gitu. Mungkin ya. Atau mungkin kayak gini ya. Nilai yang bisa direduce sampai 0 itu selama nilai yang di dalam ini nggak melebihi nilai terkecil dari marginalnya. Iya, dan itu kayaknya maksimalnya lihat yang paling kecil di total. Ini kan totalnya ada 5757. Ya kayaknya soalnya kan ini mentok di 5 kan, nggak mungkin yang kata Vincent tadi itu kan. Bentar ini mana? Oh, 32, 25, 23. Iya, kayak gitu. Itu yang Desi udah buat tabelnya di grup, guys. Ternyata mantap. Gimana, masih bingung ya? Aku juga agak bingung sih sebenarnya. Bentar, tadi kata Yaski yang kalau dijumlahin semuanya jadi 1 itu apa? Oh, peluang-peluang ekstrimnya. Yang P0 sampai P yang itu yang punya dari yang hasil dari tabel-tabel reduce tadi. Berarti punya Desi ini udah termasuk P0 belum? Udah ya?
P0-nya udah yang paling kiri. Oh, berarti Yang di berarti awal. kayaknya maksimal itu nilai terkecil plus P0 berarti 6. Berarti misalkan nilai terkecilnya 4. Berarti kombinasi maksimalnya 4 plus P0 mungkin gitu. Jadi 5. Biar enak kira-kira yang belum apa ya gitu. Kayaknya tergantung datanya nggak sih? Ini karena yang satunya double aja. Karena satu dikurangin satu habis. Iya sih, iya bisa. Kita tergantung soal juga. Lebih enak lagi itu sih, buktikan langsung pakai itu kan. Nanti entah sendiri-sendiri nyoba pakai aplikasi. Iya. Sama enggak itu lebih Itu pelong. buat ngecek doang sih. Karena kita kan ngitungnya disuruh manual nggak sih? Kayaknya. Iya. Jadi gimana? Masih ganjil ya? Aduh. Lanjut. Lanjut dulu. Oke. Bentar, Lanjut. Sen mau tanya, Sen. Kalau semisal di soalnya itu kan tadi BUMN, perusahaan sama BSS itu kan. Terus kalau semisal ada satu data yang 0 itu berarti nggak usah dicari itunya ya? Kalau satu data yang 0 tadi. Oh, kan nggak bisa diredus lagi. Nggak usah berarti ya? Kita cari redus dari yang lain. Kalau bisa. Tapi katanya kalau udah memang ada yang 0 bisa langsung diredus. dari peluang Ya, itu. langsung aku lihat di internet gitu. Gimana? Jadi kalau salah satu, ya. Lanjutin. Lanjut aja. Kalau salah satu datanya itu ada yang 0, dia nggak perlu direduksi gitu. Ini aku cuma mau mastiin aja sih. Kalau salah satu datanya ada yang 0 itu nggak perlu direduksi lagi. Jadi cuman ngitung yang P0-nya tadi itu. Cuman Gitu kan nggak? kemarin waktu boleh lah. tanya sama Pak Robert ya setelah pertanyaannya si Daris itu kan. Pak Robert katanya nyari peluang yang lainnya lagi. Waktu pertanyaanku setelah Daris kemarin berapa minggu yang lalu. Kalau gitu kayaknya ikutin Pak Robert deh, soalnya Bapak itu juga yang bilang. Tapi kalau mau dibilang anggaplah ini data awalnya gitu kan. Data awalnya ada 0-0-nya nih. Ini masih bisa nggak sih kita reduksi ini ke sini gitu? Sebenarnya. Cuman berubah P0-nya jadi ini gitu aja kayaknya. Gimana? Kalau 5-nya pindah ke situ, 7-nya? Kan ini 5 berkurang jadi 4. Di sini jadi 1, di sini jadi 6. Di sini jadi 1. Oh, jadi kayak inilah. Reduksi pertamanya. Balik lagi ke awal. Iya nggak sih? Kenapa? Balik lagi ke awal. Bukan. Ini kita anggap yang ini yang soalnya. Tadi kan katanya kalau di soal awalnya ada 0-nya. Gimana? Yes, coba. Aku ngehnya ya kalau misalnya dari soalnya udah 0, kalau dibalikin ke yang kayak yang awal itu nggak termasuk reduksi. Tapi nggak tahu. Iya ya, karena udah 0 ya. Kalau direduksi nambah lagi percuma dong. Ya juga itu sih. Aku lihat di web bapaknya, kok bapaknya cuma ngurangin 1 aja ya. Maksudnya kalau udah sampai 0, ya udah gitu. Nggak perlu dicoba yang lain. Jadi web bapaknya ini sebenarnya dari mana sih? Bapaknya kok nggak sinkron gitu sih? Iya. Random kali ya. Bingung loh aku. Bapaknya tuh ganti-ganti, nggak konsisten. Tapi kayaknya amannya sih ya, itu sih. Gimana, Vin? Aku kemarin itu memang kan memahaminya itu sampai yang dihitung yang 0-0-nya doang kan. Terus waktu Daris jelaskan kayak gitu, aku kan bingung. Terus setelah dikonfirm sama Sita sama bapaknya, dikonfirm kayak gitu bener. Oke lah, aku ngikut yang itu kan. Terus kemarin juga kawanku ada yang bilang sama aku, dia itu disuruh presentasi
Fisher gitu kan. Dan dia pakai yang ngitung yang waktu 0-0-nya doang itu dibilang salah sama bapaknya. Jadi kupikir udah fix dong, berarti yang dibilang bapaknya bener itu dia diredus pelan-pelan gitu. Makanya aku tadi jelasnya kayak gitu. Tapi nggak tahu lagi. Itu ada yang nanya tuh di chat. Ibra nanya, loh iya Pak. Ya. Bisa menjelaskan nggak? 44 langkah 3. 154 langkah 3. Oh. Hitung peluangnya. Terus apa tadi yang dibilang? Duh. Coba dong yang bisa bacain chat. Tolong. Mau nanya dong. Oh udah. Mau nanya dong, modul halaman 154 langkah 3 hitung peluangnya. Kalimat terakhir maksudnya gimana ya? Itu tadi kan yang kutanyain itu maksudnya. Oh. Iya, yang dibilang si Agung berarti. Oke lah, berarti oke lah, aku nggak baca tadi cuy. Sorry. Berarti cuma P0-nya doang yang dihitung. Gimana? Berarti ini kan kalau misalkan data awal udah ada yang 0, berarti cuma cukup hitung tabel yang pertama doang, yang tabel dari soal yang awal gitu. Nah itu dia masalahnya, disalahin pula yang benar. Konfirmasi aja ke Pak Robert aja lah weh, daripada salah. Gimana? Ya aku bilang undang bapaknya ke Zoom ini. Tanyain aja lah PC. Terus nanti bapaknya nyuruh kita yang jelasin, bapaknya nengokin aja iya gitu. Yuk, Fata, ada nggak Fata di sini? Oh, berarti ajak Iza kalau gitu, biar debat sama Iza bapaknya. Fata sama Iza, anaknya Pak Robert. Sama Ajam juga nggak sih? Bertiga itulah suka yang ribut sama bapaknya. Nah, yang suka nanya-nanya tuh. Bukan ribut cuy. Berdebat kebenaran. Hai Jam, gimana Jam? Bilang dulu Jam. Jam. Oi. Gimana? Aku baru datang nih, baru ikut. Oh iya. Dulu aku. Iya. Itu Zam, kalau misalnya di tabel awal dari soalnya itu udah ada salah satu nilainya udah 0, itu apa nilai peluangnya tuh gimana? Kalau di buku ini katanya kan maka nilai peluangnya hanya dari tabel tersebut. Tapi kata mereka itu kemungkinan bisa disalahin sama bapaknya. Kalau dari kemarin kan itu ya, permasalahannya kita belum nemuin ada satu kelompok yang emang satunya itu 0 ya. Pasti ada kan salah satunya itu. Atau emang udah ada? Kalian pernah ketemu belum? Aku waktu itu sih pernah nyari-nyari gitu kan di internet. Ya kalau misalkan ada salah satu yang 0 ya udah peluangnya ya itu aja, nggak usah direduksi. Nah, berarti kan ada satu syarat kan ya. Ada satu ketentuan di mana peluangnya itu kalau ada 0 emang begitu. Tapi waktu kita pembahasan sama Pak Robert, apakah udah pernah kita nyinggung hal ini kan? Kayaknya belum ya. Belum pernah. Aku pernah tanya. Desi pernah tanya Desi. Tuh, tapi bapaknya bilangnya ngitung yang lainnya tuh gimana gitu. Kayaknya sih gitu, ngitung lain. Ya soalnya ini sih dari bapaknya kan masalahnya ada tiap kategori itu ada ya. Ada value-nya ada nilainya lah kayak gitu kan.
Kalau Cek masalah grup apa kalau nih masalah sifatnya. yang salah satunya gimana? Dari yang Bang. Oke. Kalau masalahnya ada 0, itu sih. Kalau yang dari baca-baca tadi bilangnya emang cuman itu. Mungkin bisa dicari dulu kebenarannya sih. Nanti aku coba cari-cari juga lah. Belum belajar juga. Berarti kalau di buku yang dibilang si Fatah ini nggak sih? Berhenti sekali doang yang di tabel awal nggak sih? P0 doang yang dihitung. Ya kayaknya yang bisa dilakuin sekarang ya ikut bukunya aja. Kecuali kalau ada yang berani nanya langsung sama bapaknya. Pasrah aja lah ya. Bagus. Ini sih bener kata siapa? Fatah sih. Mungkin sarannya gitu. Berdasarkan buku sigil gitu kan. Kalau Oke, ada bagus. event ketika salah satu kategorinya ada 0 gitu kan, maka yang kita ambil untuk peluangnya itu di peluang di saat itu aja gitu. Bisa kayak gitu. Buat Cari argumennya amannya itu dikasih dulu. berdasarkan buku sigil gitu ya. Oke, boleh sih. Ya, Lanjut. amannya sih kalau gitu. Gimana? Ya Lanjut udahan dulu atau ini. kalian sholat dulu, cuy? Kita lanjut jam Baiknya 17.45. Ih, abis Isya lah. Berisya aja jam 7:30. Iya, sekali 19.30. Iya, biar langsung sekalian sama Isya. Makan. Iya. Yang mentorin siapa nih? Vincent sama Yaski gak bisa katanya. Azam. Yaudah Azam ya. Tolong ya Zam. Belum belajar, woi. Kalau enggak ajak Iza. Pani udah menguasai sini. Oke, kita lanjut setengah Ya 8 boleh lah ya. nanti kalau sama Mama emang. Jangan mancing ya. Ini ntar kalau di apa di end meeting Enggak. Saranku sih mending kalau sama Mama emang dari beberapa kalian ada yang paham gitu kan, atau kita kan udah buat itu ya, kayak kemarin tugas dari bapaknya masing-masing gitu kan, mungkin ada yang udah paham gitu, langsung aja jelasin. Ya, jadi kayak diskusi gitu kan ya. Ya. Karena lebih menguasai nggak sih kalau yang kemarin? Karena fokus ke ujinya masing-masing. Kok aku merasa aku nggak menguasai ujiku ya? Kau dapat uji apa sih, Bel? Aku uji tanda padahal. Uji tanda itu tricky sih sebenarnya. Uji tanda itu apa ya? Aku ngeliat di teorinya kayak itu tuh karena ada perlakuan, tapi banyak beberapa soal bukan karena perlakuan, hanya cuma lihat perbedaan. Jadi bingung. BTW yang ya? mau live gak apa-apa. Ini meetingnya nggak go end soalnya takutnya kalau di end kan limited lagi. Iya juga ya. Bentar Man, ini kau pakai apa? Meetingmu sendiri? Iya, pakai meeting sendiri. Pakai jatah, Man. Pertama buat meeting. Kayaknya sih ya. Jangan di end Man sampai pertama UTS kelar, Man. kayaknya memang unlimited. Aku udah pernah sampai 3,5 jam loh pakai waktu pertama kali pakai Zoom. Aku sendiri jadi hostnya. Oh ya, banyak orang nggak? 5-an apa ya? Kelompok kecil. Oh, kalau cuma berdua memang unlimited. Tapi kalau 3 lebih udah nggak bisa. 5 loh. Pertama kali aku pakai Di sini Zoom. recordnya aku post dulu ya. Katanya sih kalau pertama kali pakai memang unlimited. Katanya sih, nggak tahu lagi, aku nggak pernah ngecek.